Hadis-hadis Rasulullah luar biasa banyaknya tentang betapa Nabi itu kalau lewat orang tuh Nabi baru lewat sini. Saking sahabat tahu baru saja Nabi lewat sini. Gimana nggak enak wanginya gitu loh. Dari maghrib beliau keluar mimpin sholat di masjid, pulang isya itu Fatimah Zahra lari tomplok Nabi dan mencium wajah pipi dan ke dahinya Nabi. Kenapa? Kangen. Coba bayangin. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara, cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh nggak biasa duduk gitu, nggak biasa. Senangnya moving dan jalan-jalan sambil melihat peluang, apa yang bisa dibawa pulang gitu. Jadi saya sukanya jalan gitu ya. Betul, sambil lihat itu. Ada apa yang bisa dibawa pulang gitu. Ada yang seger-seger gitu. Cilok apa. Jadi punten ya sambil jalan-jalan ya. Nggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada bapak-bapak juga. Padahal ini acara untuk ibu-ibu. Yang saya mau bahas tadinya adalah ciri-ciri lelaki pembohong. Tapi karena ada suami jadi nggak jadi. Saya akan bahas materi yang kedua, ciri-ciri lelaki yang suka banting istri. Ada di sini orangnya. Nyender tapinya. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada One Ummah Movement, Mazki, Maja, Dike, siapa lagi yang belum disebut? Rinduku Baitullah, Majelis Taklim Rinduku Baitullah tadi udah, Gema Anas, Jundullah, Sambosa, Dapur Melani, ini sambosanya dimakan penuh dengan ayam. Terima kasih kepada Colenak Murdi Putra, dan yang paling utama terima kasih kopi Ibu Santi. Atur nuhun, terima kasih, dan semua yang mensupport dan mendukung. Ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang ibu-ibu ketahui, sehari-hari saya adalah ketua dari MKI ya. Sehari-hari saya sehari-hari saya ketua dari MKI, Majelis Keluarga Indonesia. Itu hari-hari. Bahkan
setahun 365 hari berbicara soal keluarga. Setiap hari subuh sampai ya mulai jam setengah 6 sampai setengah 7 itu Zoom setiap hari, tidak ada libur. Itu bicara soal majelis keluarga Indonesia. Setiap Jumat sore menerima konsultasi gratis dari orang-orang yang datang, dan itu berlanjut bertahun-tahun. Jadi kira-kira udah banyak banget gitu loh pengalaman yang datang. Ada yang datang sudah menyiapkan surat cerai, nggak jadi, alhamdulillah. Ada yang datang dengan anaknya yang tidak mau turun dari mobil, nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Ada yang datang berdua wanita, berdua wanita sama wanita. Ada apa ini? Ustadz, ini pelakor gitu katanya. Tolong sadarkan dia. Berbagai macam yang datang. Karena itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kenapa itu semua terjadi. Begitu ya. Kenapa anak nggak mau disuruh sholat? Kenapa anak nggak mau disuruh pengajian? Kenapa suami membanting istri di rumah? Kenapa masih bisa begitu loh ya, sama berkhianat lah begitu ya? Kenapa dan kenapa itu semua? Itu yang kita bahas. Karena kalau tahu penyebabnya kenapa, nggak usah diceritain lagi bagaimana caranya baiti jannati, rumahku surgaku, begitu kan? Begitu ya. Awal dari itu semua dari itu semua adalah perhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Perhatikan banget. Perhatikan sekali lagi. Kenapa? Karena begini, yang namanya perceraian, ini kita serius dulu sebentar sedikit. Yang namanya perceraian, yang namanya perselingkuhan, yang namanya anak nggak mau nurut, yang namanya masuk rumah itu seperti neraka, yang namanya di rumah itu nggak ada sakinah mawadah warahmah, yang namanya di rumah itu beranteman melulu, nggak lain nggak bukan cuma satu pelakunya, jin. Ya, mereka yang melakukan itu. Mohon maaf, ada jin di sini. Jangan tersinggung ya jin ya. Dalam hadis Nabi memang diceritakan prestasi terbesar jin itu adalah memisahkan antara suami istri. Mereka mengadakan pesta. Pestanya kata Nabi di bawah laut. Sok buka hadisnya. Mereka mengadakan pesta bukan karena habis meneluh orang. Mereka mengadakan pesta bukan karena habis memperdayai tukang sihir. Mereka memperdayai, bukan itu. Mereka berpesta, berprestasi. Mereka reuni, mereka berkumpul. Mereka apa ya? Karaokean gitu ya. Karena mereka habis memisahkan antara suami dan istri. Jadi ketika, nih bapak-bapak, ketika melihat ada orang yang cantik gitu, istighfar lebih dulu gitu loh. Supaya nggak ada perasaan jinnya itu gitu loh. Jangan kebalikan, begitu di rumah ngelihat istri bangun tidur, astagfirullahaladzim, gua kira jin lo gitu. Ya, yang ketawa tuh pelakunya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari situ kita bermula ya. Diawali itu dulu, pokoknya pahami itu dulu. Karena yang namanya kebaikan dan keburukan kagak akan bisa bercampur. Ada orang bilang begini, Ustadz, saya kepengen sakinah mawaddah warahmah di rumah, tapi WC-nya bau.
Punten, ini saya serius ini bilang. Bohong. Orang itu nggak ngerti sama sekali apa artinya sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketika ada malaikat rahmat yang turun. Dan percayalah, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang isinya jin, yaitu rumah yang bau, yang kotor. Itu kan jin senang seperti itu. Maka malaikat Mikail yang mau membawakan rezeki begitu mau masuk, ya ampun, ada ifrit di situ. Nggak jadi, Pak. Malaikat yang membawa rahmat untuk menenteramkan sakinah mawaddah warahmah udah masuk depan pintu. Sampah masih ada di rumah. Jadi di rumah nggak boleh ada sampah, Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh. Harga mati di rumah. Saya sampaikan di rumah saya sendiri, pokoknya sampah itu harga mati, tidak boleh ada. Kebetulan alhamdulillah rumah saya di atas aja, di bawah nggak dipakai buat rumah. Jadi ada bekas kos-kosan gitu, saya bikin gudang kopi gitu, ada kantor gitu loh. Pokoknya 5 menit aja sampah, motong-motong ikan, motong apa, masukin ke dalam kantong plastik, turun dan taruh sampahnya di ujung sana, mau di luar pintu. Pokoknya di atas tidak boleh ada sampah walau 5 menit pun. Kayak gitu, Bah. Ini ada sampah nginep, masak sore diemin sampah terus sampai pagi. Ya Allah. Terus mau sakinah mawaddah warahmah dari mana? Karena tanpa kita lihat, tanpa kita bisa melihat, di sanalah berkumpul jin dan syaitan lah, apalah entahlah. Yang tahu ini pesulap merah lah, saya nggak ngerti lah, beginilah. Saya mah pesulap batik, batiknya pun Paradise. Iklan, Paradise, iklan, mana, iklan, Paradise, iklan. Nih batiknya. Ya, jadi ibu bapak sekalian, sebelum mengerti bagaimana nih menciptakan sakinah mawaddah warahmah, bagaimana nih menciptakan rumahku surgaku, sebelum dari itu semua mengerti dulu filosofinya. Yang menjadikan rumahku surgaku itu bukan ibu, bukan bapak, tentu Allah. Allah mengutus malaikatnya untuk masuk ke dalam rumah kita. Bukankah ketika Sayyidatina Aisyah ada gambar-gambarnya, ada relief-reliefnya, ada patung-patungnya, Nabi bilang Nabi nggak mau masuk malaikat ke sini. Bukankah di rumah yang selalu ada gonggongan anjing, ya, malaikat juga nggak mau masuk ke dalam rumah itu, gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mengerti ini, saya tuh bilangnya tuh enak, berjanji dulu lah, nggak usah ada sampah di rumah. Bisa nggak? Mana bisa kalau sampahnya berada di dalam rumah tempat sampahnya. Maka besok bilangin suaminya bongkar sampah, tempat sampah itu tidak boleh ada di lingkungan rumah. Kalau perlu di luar. Cerita orang-orang Arab zaman dulu, cerita-cerita orang Hadramut zaman dulu lah, kakek-kakek kami gitu ya. Itu jangankan sampah, kamar mandi aja nggak ada di dalam rumah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mana? Ada nggak yang ulaiti di sini? Nggak ada. Yang jamaah di sini. Tadi ada perasaan. Tadi ada perasaan. Bikin rumah. Rumah saya yang dulu sebelum dicondet, itu WC-nya di luar. Karena pamali, kalau kata orang Sunda ya, pantangan, makruh. Digituin kami sama kakek kami. Ada WC dalam rumah, makruh. Sekarang kita di kamar mandi. Di dalam kamar tidur ada kamar mandi. Di sebelahnya ada WC. Ada yang kamarnya begitu? Nggak usah dibongkar. Sabar. Sabar. Nggak usah dibongkar. Selama bisa membuat suasana begini. Satu. Ada karpet di bawah yang tidak boleh basah sedikit pun. Nyahon tuh. Nah, 2, banyakin pohon atau rumput di dalam kamar mandi yang ada WC-nya kalau itu di dalam kamar tidur.
Ya. Oke. 3, tempat buang hajatnya harus tertutup. Tidak boleh ada celah terbuka sedikit pun. Rapat serapat-rapatnya. Dan lantainya harus kudu kering. Kalau perlu ada banyak pohon, ada pot di dalamnya situ. Ya. Dan harus ada bunga sedap malam, melati. Iya. Jangan pohon kemboja lu di kuburan. Ya. Anggrek yang menebarkan wangi harum. Ya. Serius ini. Nah. Ruang tamu. Di WC atuh. Ya, kalaupun enggak pakai zaman sekarang lah. Zaman dulu kan pakai bunga ya. Zaman sekarang pakai aromaterapi. Atau yang pakai baterai TA itu yang setiap 10 detik cus. 10 detik cus. Jin itu nggak suka dengan yang wangi. Jin sukanya dengan yang bau. Hadis sahih ibu-ibu sekalian, gitu loh ya. Jadi kalau ada wanita yang dia tidak pakai parfum dan dia mendiamkan dia mandi nggak bersih badannya sehingga dia bau ketek, dia bukan cuma dosa, dia pacarnya jin jangan-jangan gitu ya. Jangan ya. Maksudnya hadis yang tidak boleh menebar harum itu sampai menebar harum sampai menebar syahwat kepada laki-laki yang ada penyakit di hatinya lah begitu ya. Jadi nggak apa-apa pakai parfum, pakai deodoran, tidak apa-apa selama tidak menebarkan harum yang sangat menyengat, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Yang penting lebih bagus wangi daripada bau begitu loh. Ya, kecuali memang nggak pakai apa-apa udah wangi. Itu mah bayi ya. Bayi mah wangi aja ya. Kalau ibu-ibu nggak pakai apa-apa seperti bayi juga gitu ya. Bayi mati 3 bulan Bu gitu ya. Busuk gitu ya. Nauzubillah, astagfirullahaladzim, canda. Ya Bu ya. Ya, awali dari situ. Ya. Ada orang yang juga pengen sakinah mawadah warohmah, WC-nya bersih, rumahnya nggak ada sampah, mohon maaf, tapi mulutnya bau, jin pindah ke mulutnya. Coba ini dulu dipengerti dulu. Surgaku, rumahku itu adalah ending, adalah akibat. Mengerti penyebabnya dulu Bu, ya Pak, mengerti penyebabnya dulu. Penyebabnya tuh itu gitu loh. Bapak-bapak, Ibu jujur ya. Kalau Bapak bilang betul atau salah gitu ya. Coba tes betul gitu. Salah. Tes ya. Kalau suami baru pulang dari kerjaannya, dari kantornya, pulang gitu ya sore gitu ya. Orang mau ngomong nggak enak gitu ya, ngedeketin gitu ya, itu bau, betul salah? Betul ya. Dah mau ngomong dulu aja dah. Punten. Udah berapa kali kita ikut Maulid Nabi? Berapa kali kita ikut Maulid Nabi Pak? Sering ya. Jangan sampai maulid cuma tinggal maulid, tapi sunnahnya Nabi itu nggak diambil. Dan sunnahnya Nabi itu Nabi pasti wangi, betul tidak? Nabi itu pasti wangi. Pak, punten Pak, mohon maaf ya Bu ya, harga tidak akan menipu ya. Harga tidak akan menipu, benar apa tidak? Nah, jadi maksudnya harga tidak akan menipu. Minyak wangi yang 5.000 udah pasti nggak wangi Pak, beneran serius.
Nggak, nggak akan wangi Pak, beneran. Minyak wangi 10.000 dijamin nggak wangi Pak, beneran serius. Nggak wangi, beneran serius. Jadi artinya boro-boro wangi tapi malah nggak enak begitu loh, malah nggak enak. Jadi ada anggaran gitu ya, ada anggaran untuk mengikuti sunnah Nabi. Pak, kalau itu diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, ya Rob, anggaran itu Allah ganti dari jalan yang lain gitu loh. Jadi niatnya itu yang benar, niatnya yang tulus. Saya niat nih beli minyak wangi demi untuk mengikuti sunnah Nabi, Allah ganti Pak, gitu ya. Satu, gitu ya. Dua, sikat gigi, siwak. Ya, sikat gigi yang saya maksud siwak. Saya bilangnya sikat gigi tapi siwak. Siwak kudu ada terus. Jangan sampai lepas. Bapak buktikan, saya sudah lakukan ini, makanya saya berani ngomong. Bapak tidur malam tidak perlu sikat gigi. Nah, di pagi hari Bapak sikat gigi tanpa air, lalu sikat giginya diamin sebentar sampai kering, lalu suruh istrinya cium. Ada yang muntah ya? Udah ilfil ya? Udah enek ya? Ya kan? Pak, bayangin itu sakinah mawaddah warahmah dari mana? Kan itu kan tempat kita menciumnya. Oke. Sekarang uji coba lagi yang kedua, siwak. Ya. Pagi hari ya seperti tadi, malam hari tidak sikat gigi. Lalu kemudian pagi hari nggak pakai air, tanpa berkumur, sikat pakai siwak. Lalu siwaknya diamkan. Dan kemudian setelah kering cium siwaknya. I guarantee you, tetap tidak berbau, tetap bau siwak, tetap tidak ada perubahan bau. Terus masih kurang yakin dengan siwak. Ya, Imam Ghazali sampai membahas satu bab tentang siwak setelah penelitian dia. Apa itu? Menjernihkan pandangan, membuang racun. Ya, siwak itu menghilangkan radang tenggorokan. Itu siwak semua itu. Nah, kayak begini diikutin dulu sampai ketemu nanti baiti jannati, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya doakan terus. Ayo. Jadi kesimpulannya, an-nazafatu minal iman. Itu awal mula sakinah mawaddah warahmah. Ya. Pak, tanya ibu-ibu, bagi ibu-ibu nggak usah keren-keren amat suami. Malah kalau keren diambil sama orang. Ada sebuah tulisan tuh di TikTok seru banget gitu ya. Ada orang lagi serius gitu. Lalu ada yang datang lagi. Suami kan itu cuma titipan. Ya kan? Maksudnya apa, Bu? Lah, dia tuh cuma titipan. Jadi kita harus berusaha bekerja sendiri. Maksudnya apa titipan? Kalau nggak diambil Tuhan, diambil orang lain lah. Macam mana pula kamu? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum membahas sakinah mawaddah warahmah, mari kita bersih-bersih dulu. Yang pertama, tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hadis-hadis Rasulullah luar biasa banyaknya tentang betapa Nabi itu kalau lewat orang tuh Nabi baru lewat sini. Saking sahabat tahu baru saja Nabi lewat sini. Gimana nggak enak wanginya gitu loh. Dari maghrib beliau keluar mimpin sholat di masjid, pulang isya itu Fatimah Zahra lari tomplok Nabi dan mencium wajah pipi dan ke dahinya Nabi. Kenapa? Kangen. Coba bayangin. Indah banget gitu loh ya, ya Allah ya Rabbi. Siti Aisyah memutar gelas untuk meminum bekas di mana Nabi minum. Kenapa? Karena bekasnya itu masih terasa wanginya. Kalau ibu sama suami gimana?
Mending diputer ganti gelas bekas elu katanya. Iya. Ya Allah ya Rabbi, jangan dong. Ya jangan dong. Jangan sampai parah-parah amat kayak begitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Beneran perhatiin, jangan ada bau. Jangan ada bau. Karena itu awal mula. Awal mula segalanya di situ. Kok begitu? Iya memang. Aduh Bu, ngaji sama saya mah jangan ribet-ribet. Sederhana aja. Awal mula itu gitu loh. Awal mula tuh itu semua. Nggak menarik Pak. Kalau Bapak bersih, wangi, apalagi pulang bawa teng-tengan, modus ini ya kayaknya ya. Mudah-mudahan panitia mengerti maksud saya gitu ya. Ya, coba Bu, ibu dengerin. Suaminya biasa aja, nggak tampan-tampan amat, tapi bersih sekali, resik sekali, wangi sekali. Pulang selalu bawa teng-tengan, senyumnya ramah terus. Enak nggak? Enak habis berapa lo? Ya, coba. Tuh lihat itu saksinya Bu, Pak. Dan tadi saya tanya bagaimana suaminya kalau pulang kerja, bau, betul. Berarti ada yang nggak nyambung ini beneran antara harapan dengan kenyataan. Ada yang nggak nyambung gitu loh. Harapannya begini, ternyata kenyataannya begini. Maka suami yang mendengar ini, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya, suami yang mendengar ini 7 kali 100 sudah 700, kali 1000 udah 7000. Tolong ya, fitness six pack itu mah nomor 10. Begitu fitness six pack rapi lu ditawar nanti loh. Naudzubillah ya, itu nomor belakangan lah, nanti dulu lah. Yang penting itu dulu rapih, bersih, wangi, resik, sopan, santun, dan kalau pulang selalu sebelum pulang mau dibawain apa. Buduh. Tapi Pak, kita sebagai suami jangan bilang mau dibawain apa. Itu sebenarnya pertanyaan yang hampir bunuh diri. Ya, mending Bapak kasih pilihan. Mau dibawain ketoprak apa somai? Gitu, kasih pilihan. Mau dibawain apa? Emas, bingung kan lo? Mau dibawain apa? Samsung yang terbaru tuh yang flip. Ah, bingung kan? Bingung. Mendingan kalau mau tanya antara dua pilihan saja. Tapi itulah trik supaya seolah-olah keputusan di tangan mereka. Pernah naik pesawat bisnis kan? Betul tidak? Pernah kan? Dia tuh cuma punya 2 jusnya, jambu atau apel. Dah. Kalau hari penerbangan berikutnya apel atau jeruk. Dah, saya tahu gitu loh. Saya tahu tuh. Nggak bakal punya 4 jus, enggak. Ya, ini bisnis penerbangan X gitu ya, yang sekarang lagi kena masalah ya. Itu tapi kita diajukan, dipilih gitu loh. Mau minum jus jambu atau apel. Kita tuh enak gitu loh. Cuman itu bedanya sama ekonomi. Ekonomi nggak boleh milih, kasih jus jambu. Tapi kan rasanya sama. Dari produk itu juga. Cuman di bisnis cuma disuruh pilih. Mau pilih yang mana? Udah gitu doang. Sama bangkunya di depan lebih enak. Udah, tapi harganya kan gila-gilaan. Lalu kemudian dipanggil namanya di bisnis. Pak Haikal, selamat datang, Bapak sekian gitu. Kalau yang di ekonomi silakan Pak, silakan Bu, silakan Pak, silakan Bu, gitu doang bedanya. Harganya kok bisa melambung? Minumannya sama, makanannya sama. Kalau enggak ayam cakalang sama mie seafood. Iya kan? Di bisnis dikasih doang, di ekonomi dikasih plak. Begitu di bisnis ditawarin, Bapak mau mie ayam cakalang atau sama mie seafood? Coba pilih ketoprak, nggak bakal ada gitu loh. Jus juga begitu, mau jus jambu atau apel. Pilih kopior, nggak bakal ketemu. Pilih bubur Mang Oyot, nggak bakal ketemu. Mau bubur Mang Oyot yang di mana? Yang diginian nggak tumpah? Di mana? Di Pajajaran ya. Jadi iklan. Deh, tuh Pak, ini tips Baiti Jannati. Ya, pulang tanyain, mau ketoprak atau gado-gado? Mau colenak atau somai? Kalau saya tawarin begitu, colenaknya sama somai gitu. Dah, Bu, kalau suami kayak gitu indah,
Berarti udah tahu tipsnya. Rumahku surgaku itu bapak mulai dengan kebersihan semua. Bapak lulus, sekarang istri. Kalau sampai kondangan sama menyambut suami lebih indah kondangan, istighfar aja deh saya bilang dah. Beneran, ini baru satu kata udah kena semua ini. Nyambut suami pakai daster yang dulu waktu zaman baru nikah. Sobek di mana-mana. Yang paling gede sobek di ketek. Kan nggak indah banget dilihatnya gitu ya. Tolong ambilin dong, begitu diambilin brang. Udah gitu begitu brang, begitu kelihatan BH-nya lagi. Warna hitam lagi. Ada penitinya lagi. Penitinya karatan lagi. Ada ujungnya keluar gitu loh. Begitu kita pegang, aduh ketusuk, aduh. Mohon maaf, ini bukan cerita pengalaman, bukan. Bukan cerita pengalaman. Bukan cerita pengalaman. Dulu. Ya Allah ya Rabbi. Sampai kita bingung, lu pakai daster warna apa sih? Mau dibilang abu-abu tapi kayak coklat, bilang coklat kayak hijau. Karena tiap hari dipakai dan dicuci, enak, adem muka lu, adem muka kagak, muka kagak. Ya Allah ya Rabbi. Bu, kalau ibu masih begitu, ibu kalah sama wanita-wanita yang di luar. Mereka berdandan, mereka sekuat tenaga, mereka pakai eyelinernya mereka setengah jam. Terus ibu nggak pakai apa-apa gitu loh. Beneran bu, beneran serius. Ayolah, mulailah perbaiki Baiti Jannati dengan cara seperti itu. Emang di situ aja Ustadz? Sabar, itu lihat dulu penampilan, ntar baru masuk ke inner beauty. Masih ada waktu, tenang. Saya orang sales, saya orang marketing. Bagaimana barang laku dijual? Indah dulu. Begitu dimakan enak, itu repeat. Nah, repeat itu marketing. Gitu loh. Repeat itu marketing. Sales itu bertanggung jawab, barangnya ada di toko. Ketika orang ambil, selesai tugas sales. Begitu orang beli lagi, itu tugasnya R&D, Research and Development, dan orang marketing. R&D dan marketing bekerja sama supaya orang beli lagi. Nah sekarang saya lagi belajar ngajarin casingnya dulu. Casingnya kudu wangi itu dulu. Ntar begitu dia repeat, nah berarti itu ada R&D-nya gitu loh, gitu aja. Ya, jadi kita lihat fisik dulu. Ayolah bu, perbaikilah penampilan. Ya. Dan pakailah produk muslim. Untuk eyeliner, pakailah Wardah kosmetik. Saya aja pakai Wardah. Ya, pakai Wardah. Untuk deodoran, pakailah MBK. Kenapa pakai MBK pada ketawa? MBK sengaja saya sebut MBK, saya sebut produk karena dia produk muslim. Dan ibu nggak tahu bahwa MBK sekarang ada yang roll on, ada yang spray, ada yang gel. Yang tabur ada zaman dulu. Itu mah bukan jadi burket. Ya. Beneran ini. Coba Baiti Jannati dimulai dari situ. Jadi ada muatan menggunakan produk sendiri dulu ya. Ya. Benar ya Bu ya? Gitu loh. MBK tetap dipakai karena itu produk punya kita sendiri. Bisa juga untuk menghilangkan bau di sela-sela jari kaki. Jadi kakinya wangi. Coba ibu-ibu ya habis antar anak dari pagi, terus nyambung arisan. Ya, nyambung arisan. Terus nyambung arisan nyambung pengajian. Terus pengajian habis asar baru pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah mampir sebentar, pulang bareng suami maghrib. Wudhu
langsung basah-basah, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Begitu pulang depan suami buka itu jempolnya bau apa coba? Serius. Kamar mandinya bersih tapi jin pada pindah ke jempol. Jin jempol namanya. Dan dia menebarkan suasana kebencian. Akhirnya suami yang kosong daripada zikir kepada Allah melihat istrinya dan mulai ada perbandingan, kok yang ono wangi, kok yang di kantor wangi, kok anak buah saya wangi, kok sekretaris saya wangi, sementara si istri di rumah nyanyi, wong kok ngene kok dibanding-banding ke yo pasti kalah, ya kan? Dia mengatur justifikasi, dia merasa kalah. Sementara suami nggak peduli, tetap banding-banding. Si istri naik lagi nadanya. Begitu sulit lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik. Dikira saya lagi bercanda? Enggak. Dikira saya lagi bercanda? Enggak, saya lagi melihat mana ibu-ibu korban TikTok. Mereka yang ketawa, tapi ada di belakang nenek-nenek diem aja. Dia bukan korban, dia sebenarnya korban TikTok juga, cuman budak jadi nggak denger ya. Ini gitu Ustaz, ya ampun dah. Jadi ibu-ibu sekalian, ayo gitu loh. Do not make comparison. Jangan bikin orang jadi membandingkan. Karena istilah asli orang Betawi punya istilah, to love is stop comparing. Betawi Tengah. To love is stop comparing. Untuk mencintai berhentilah membandingkan. Selama Anda bandingkan gak akan pernah puas. Mohon maaf, ini saya lihat orang-orang dewasa semua. Izinkan saya menyampaikan sesuatu yang penting. Yang belum menikah ada di sini. Saha? Udah atuh, udah pernah ya. Punten maaf, suami. Ini penting ya. Ini mohon maaf, saya harus menyentuh hal-hal yang sangat sensitif. Mohon dimaafkan dan jangan dipotong videonya atau kata-kata saya akan bahas sedikit saja. Mohon maaf, mohon maaf. Anda pernah nonton Jurassic Park? Jurassic Park pernah? Ada dinosaurusnya nggak? Ada. Dalam kenyataannya ada? Oh berarti rekayasa dong? Iya. Oke. Anda pernah nonton Superman? Pernah. Pernah. Ada Superman beneran ada? Nggak ada ya? Nah begitulah Anda yang nonton film porno. Itu bohongan. Itu cut sambung lagi, bohongan. Pakai alat sedemikian rupa, bohongan Pak. Kok tahu? Dulu dia buat, bener nggak waktu kita buat waktu itu ya? Sampai kaget tuh. Bohongan Pak. Sekali Bapak lihat, Bapak punya fantasi dan mulai bandingkan dengan istri dengan melihat dari porno itu, sehingga istrimu nggak ada apa-apanya. Karena untuk jadi pemainnya aja seleksi dulu Pak, bersihin dulu Pak, silikon dulu Pak, operasi dulu Pak, baru jadi bintang itu. Begitu juga laki-lakinya Bu, jangan banding-bandingin. Ini yang senyum-senyum kayaknya gimana gitu loh. Gue curiga nih. Ya, stop. Itu perusak. To love is stop comparing. Untuk mencintai berhentilah membandingkan. Di handphonemu itu nggak usah ada bintang-bintang Korea. Ya pasti kalah laki lu beluak bagaimana sih? Beluak? Beluak tuh beluak nggak?
Bluok nggak tahu bluok. Buluk. Bintang Korea itu kan udah dipilih. Dia diseleksi dari 1 juta artis Korea yang melamar dipilih dia. Yang ibu lihat itu terus. Ibu lihat bintang film keren, itu di Amerika keren. Ibu datang ke Amerika dong, jelek-jelek gitu loh. Lihatnya bintang filmnya terang aja bagus gitu loh. Coba lihat artis-artis kita, cantik-cantik. Coba masuk ke pasar Balubur sana. Ya maksudnya kayak gitu juga Pak. Kalau yang Bapak lihat itu artis-artis yang cantik, lalu bandingin sama beliau yang sudah nenek-nenek, ya nggak ada tertarik gitu loh. Boro-boro alif, wow melulu Pak. Paham. Akhirnya Bapak berbuat nggak baik dengan yang lain. Lalu Bapak berpikir kok sama dia alif, sama yang di rumah wow. Ini dia kekacauan rumah tangga. Nggak usah digambar Bu, alif sama wow nggak usah. Ibu nggak usah digambar aja. Paham ya? Alif sama wow. Wow ke bawah tuh ya. Ya, Pak, inilah awal mula menciptakan sakinah mawaddah warahmah. Ada yang mau menikah seneng banget dengar cerita ini. Bakal diterapin sama yang baru. Kenapa mau kayak jadi merah gitu? Sabar, masih 5 bulan lagi. 4 bulan ya. Oh tinggal 3 bulan setengah lagi. Sabar. Mestinya jangan dengar sekarang ini ya. Repot ya. Ibu bapak sekalian, ayo cintailah secinta-cintanya. Pak, saya kasih tahu kenapa Rasulullah SAW sangat bijak dan mengetahui apa isi hatimu. Kata Rasulullah, ketika kamu mulai tertarik dengan yang lain, pulang. Dengan indahnya bahasa Nabi apa? Karena yang kau lihat pada wanita itu istrimu juga punya. Jadi stop comparing. Nikmati yang kita punya dan tanpa usah banding-banding ke. Yo pasti kalah. Ya, jangan. Berhentikan itu semua Pak. Maka inilah awal mula sakinah mawaddah warahmah. Percayalah Pak, kalau Bapak bisa menilai dari kacamata iman, tidak ada wanita yang jelek. Percaya saya. Ini boleh direkam baik-baik. Pakailah kacamata iman, maka tidak ada istri yang jelek. Tapi Ustadz, sekarang dia gemukan, ya dia cabi. Gitu loh. Ya. Wanita rambutnya panjang, namanya anggun luar biasa. Wanita rambutnya pendek, namanya menggemaskan. Nggak ada wanita yang jelek. Wanita bibirnya tipis, indah sekali. Wanita bibirnya tebal, anti slip. Kalau ban radial, double gardan. Mantap nggak Pak? Udah gitu aja Pak. Stop comparing. Serius, lihat pakai kacamata iman Pak. Raih surga di rumahmu dengan cara begitu Pak. Ya Allah. Wanitanya kurus, nggak apa-apa. Pragawati, keren. Wanitanya gemuk, nggak apa-apa. Lucu, menggemaskan, cabi, dan nggak usah pakai kasur. Dan stylenya di bawah, keren. Udah gitu doang Pak. Nggak usah repot-repot, beneran serius. Wanitanya putih, luar biasa, pantas dibawa kondangan. Wanitanya hitam manis, menggairahkan. Deh, tidak ada wanita yang jelek. Camkan itu, sehingga kita bisa menikmati anugerah dan hidangan Allah Subhanahu Wa Taala yang halal dan menenteramkan. Itulah awal mula sakinah mawaddah warahmah. Ini udah bab 2. Tadi saya lari yang fisik, sekarang udah masuk ke dalam innernya. Begitu juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pengetahuan bahwa sesungguhnya suami itu adalah bagaimana kamu. Suami itu bagaimana kamu, beneran serius. Ya.
suami itu seperti surat Yasin. Iya, kalau surat Yasin itu kan dibaca dengan niat apapun, menjelma sesuai dengan niatnya. Seperti air zam-zam. Air zam-zam akan mengikuti niat peminumnya. Nah, suami itu seperti surat Yasin dan seperti air zam-zam. Kamu perlakukan apa kepadanya, maka itulah yang akan kamu terima. Maka mulai sekarang coba deh berhenti melakukan hal yang apapun yang tidak disukainya. Ingatlah masa lalunya. Pakailah baju kesukaannya. Pakailah warna kesukaannya. Pakailah parfum yang dia suka. Ya, selalu seperti itu. Berdiamlah di rumah, diamlah kecuali ditanya. Ya. Iya. Iya, maksudnya jangan merostos gitu loh. Wow. Ini saya nasihat di sini lain lagi. Nah, itu lain lagi nanti ya. Diamlah. Kenapa? Karena diam itu luar biasa. Diam itu indah banget. Kecuali kalau suaminya bilang, "Kok diam aja?" Iya, kan belum diizinin. Gitu. Ada suami yang begitu. Ada, dia maunya begitu, ada. Memang rata-rata suami itu egois. Rata-rata suami itu kita aja diam. Jangan berisik. Rata-rata mereka itu jangan kedengeran mereka, kita aja. Rata-rata suami itu menang sendiri. Kita aja. Biarkan dia menang, biarkan. Nggak apa-apa. Itu ya nggak apa-apa, biarkan aja begitu ya. Yang penting apa? Yang penting biar dia merasa begitu, nggak apa-apa. Tapi semua kendali di tangan kita. Gitu ya. Caranya bagaimana caranya? Jangan bilang-bilang ya, kita aja ya. Malam-malam ibu bangun jam 3. Malam-malam bangun jam 3. Ya. Tahajud, taruh air di depannya. Ya, taruh air di depannya. Sana dulu mestinya lah. Ini dulu nih ya. Ibu taruh di depannya. Saya ngajarin istri saya begitu. Saya bilang saya orangnya egois. Saya orangnya galak. Saya orangnya menang sendiri. Saya sok tahu. Saya sering dosa sama kamu dengan berkata, "Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Kamu tahu apa?" Ada nggak suami yang kayak gitu? Ada? Enggak ya. Ada yang begitu? Nah, kalau yang kayak gitu, air tadi, direkam tuh. Air tadi dibacakan ya. Bacanya apa? Ibu bisa apa? Surat Yasin atau surat Ar-Rahman, atau diawali dengan surat Yasin, diakhiri dengan surat Ar-Rahman. Kalau ibu apal surat Ar-Rahman itu hanya memerlukan waktu 4 menit, nggak sampai ya. Ar-Rahman cuma 4 menit, 3 menit lah selesai itu Ar-Rahman. Makanya sering-sering baca. 10 hari berturut-turut insya Allah mulai lancar. 20 hari berturut-turut udah hafal luar kepala sambil ngelihat sedikit-sedikit. 30 hari berturut-turut nggak usah pakai itu, langsung Ar-Rahman, Alamal Quran, Al-Khalaq Insan, Alamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bi husbanna bi sajdu yasjudan. Itu cepat sekali. Fa bi ayyi rabbikum tukadziban, sambil membayangkan suami model apa yang ibu bayangkan. Maksudnya suamimu seperti model apa, jangan suami orang. Suami model apa? Disitulah akhirnya ditutup dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wa ikram. Tiup airnya, jadikan itu minumnya sepanjang hari. Jadikan minum teh dari situ, kopi dari situ. Siapkan botol ya, bawa dia ke kantor. Mas, bawa buat minum, begitu. Kasih jeruk atau kasih apa yang seger-segeran lah begitu. Kasih selasi atau apa semua, jadikan supaya itu minumnya dia. Di rumah punya daun bidara, punya pohon bidara? Punya pohon bidara? Petiklah 3 lembar saja, masukin ke situ. Dan insya Allah pulang, aduh elah, nggak bakal dia ngelihat yang lain gitu loh ya. Nggak bakal ngelihat yang lain. Insya Allah dia akan santun, enak, indah, santun dan luar biasa. Dan jangan lupa Bu,
sebelum berangkat jangan periksa dompetnya, jangan periksa handphonenya. Dia nggak suka, mau tahu cerewet, suuzon, terus curigaan, dia nggak suka begitu. Ibu berikan dia kebebasan. Suami itu membutuhkan itu, dia membutuhkan privasi, kebebasan, biar ibu tenang kasih itu. Yang penting ibu udah cloning handphonenya, itu yang penting. Ya, jadi ibu nggak usah periksa, tapi ibu bisa buka di komputer. Wah, di kemana aja, tanpa dia ketahui. Kan dia nggak tahu. Ibu bisa buka gitu loh. Ibu bisa copy paste di alamat emailnya. Nanti ibu buka Google Map, ntar ketahuan dia kemana aja. Nih saya ajarin. Apa perlu, Bu Popi? Nanti pada waktu training yang Lie to Me, bohonglah padaku kalau kau sanggup. Kita kasih tahu bagaimana melacak suami tanpa dia ketahui, ya. Dan pada waktu seminar di hotel nanti, pastikan tidak boleh ada suami yang datang. Ya. Kalau ada wanita yang pakai cadar, Ibu Popi ajak masuk ke ruangan, lihat dulu sebentar. Takutnya suaminya pakai cadar. Ya, sampai di mana tadi? Sebelum cadar atau sebelum cloning? Oh iya, nggak perlu ngecek. Dia nggak akan itu. Ibu bilang begini. Nih dengerin. Kalau ibu cek, ibu nggak tahu kelakuannya di luar. Ibu nggak bisa jaga matanya. Ibu nggak bisa jaga tangannya. Ibu nggak bisa jaga lisannya, ibu nggak bisa jaga sikapnya, ibu nggak bisa jaga kakinya kemana dia melangkah. Percuma cek itu hanya menimbulkan kerusuhan di rumah. Jadi yang ibu lakukan adalah begitu kasih air, begitu di depan pintu, ibu doa, ya Allah, aku titip suamiku. Jaga matanya ya Allah, karena aku nggak sanggup menjaganya. Tolong jaga kelakuannya ya Allah, karena engkaulah pemiliknya. Jaga kakinya, kemana dia melangkah ya Allah. Jaga tangan dan lisan, jaga budi pekerti dan akhlaknya ya Allah, karena hanya engkaulah yang mampu menjaganya. Kembalikan dia ke kami ya Allah dengan suasana iman. Dan takwa. Kembalikan nanti sore ya Allah dengan akhlak yang baik. Kembalikan dia kepadaku ya Allah dengan suasana aku menambah mencintainya dan dia pun mencintaiku. Cinta yang karena engkau ya Allah. Ya Allah, kembalikan dia ya Allah dalam keadaan sakinah, mawadah, warahmah. Kembalikan dia dengan rezeki yang banyak dan berlimpah ya Allah. Kembalikan dia kepadaku ya Allah. Aku titip padamu. Bacain salawat. Bacain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacain lagi sambil nunjuk. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wasa'i safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wa waladi wa banati wa ahli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak. Kelar. Sakinah, mawadah, warahmah, baiti, jannati. Sudah jam 11 tepat. Mudah-mudahan kita bisa buka forum tanya jawab 15 menit. Silahkan saya persembahkan kembali kepada MC kita. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Banyak sekali yang sangat bisa kita ambil hikmah. Tapi syaratnya untuk menjadi keluargaku, surgaku, yang pertama adalah kebersihan rumah. Rumah itu harus bersih, bersuami, sepakat pun. Maka yang kedua adalah dan tadi kebersihan rumah itu yang paling penting. Yang kedua adalah tidak ada sampah, itu bersih. Baik, ada yang bertanya dari siapa dulu?
nanti baru berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya mau tanya, orang ibu akan ada suami, tapi kalau suaminya sudah imam yang baik, bagaimana? Suaminya tidak jadi imam yang baik. Kita jadi suami tidak ada imam, katanya ibu kalau masuk pada suami. Tapi kalau suaminya dari imam atau kita dari imam yang baik, bagaimana? Baik. mau satu-satu atau ya sampai kita ya. Waalaikumsalam. Rumah yang seperti apa ya? Selain mau, selain apa lagi? Sebelah sini saya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya dari baca dari hadis catatan saya, saya mungkin ada pemahaman dari ibu yang baik. Begini Pak Ustaz, kalau dalam suatu rumah tangga, jika suami pernah melakukan kesalahan, istri mungkin lebih mudah untuk memaafkan. Tapi kayaknya sulit untuk melupakan kesalahan itu sendiri Pak Ustaz. Sudah dimaafkan, sudah baikkan, tapi akhirnya sakit itu masih lagi suatu hari kemudian. Nah, gimana cara Ustaz biar lupa yang sangat menyakitkan itu tidak teringat kembali itu di kemudian hari. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat teman. Jadi jika bertanya, tapi saya ini juga mewakili dari keseluruhan. Yang pertama tadi, bagaimana dengan suami yang tidak sebenarnya. Yang kedua, kira-kira apa lagi malaikat tidak datang ke rumah selain kotor atau bau. Dan ketiga tadi saling memaafkan di dalam keluarga. Colenak dulu, colenak. Oh iya. Colenaknya manis. Di Colenak murni putra. Terima kasih. Kopinya tanpa gula. Tanpa gula. Berju- Kopinya kan dari Bu Santi. Bu Santi. Bu Santi nanya sama saya, Ustadz, kata Bu Santi tadi nanya, kopinya manis jangan. Saya bilang sama Bu Santi, percuma manis Bu kalau nggak setia. Lagi ah. Buat presiden. Alhamdulillah. Masih ada. Bu, saya mau kasih contoh yang lebih ekstrim dari sekedar suami yang tidak bisa menjadi imam. Pulang ke rumah, bilang nauzubillah ya nanti ya, dalam hati supaya naon? Oh silakan. Cobian. Saya mau kasih contoh yang lebih ekstrim, Bu. Kalau ibu tadi bertanya bagaimana kalau suami tidak bisa jadi imam, sekalian saya kasih contoh. Bagaimana kalau dia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk? Nauzubillah. Bagaimana kalau dia pulang bawa pramugari? Ada kan? Ada kasusnya. Bagaimana kalau dia pulang marah-marah dan cekik banting istri? Viral. Lalu dimaafkan. Dengarnya puyeng langsung minum kopi, saya saking puyengnya. Bagaimana kalau dia pulang dengan mulut bau minuman keras? Nauzubillah. Tidak sholat isya, langsung tidur, tidak bangun subuh, bangunnya kemudian jam 2 siang, lalu marah-marah minta makanan. Lengkap deh penderitaanmu. Jawabannya bagaimana? Ya ibu, hati-hati yang pulang. Bu hati-hati. Iya.
Iya, iya, hati-hati. Kan saya pesenin hati-hati. Bu, tolong dengarkan ini. Ibu tahu kan Nabi Ibrahim? Tahu kan? Dia diutus oleh Allah untuk mengembalikan seluruh bangsa Babilonia ke jalan Allah. Berat nggak? Ibu tahu Nabi Musa kan? Dia diutus oleh Allah untuk mengembalikan Bani Israel dan bangsa Mesir ke jalan Allah. Berat ya Bu ya? Berat. Cukup. Ibu tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau awalnya diutus untuk mengembalikan semua bangsa Arab, bangsa Mekah, bangsa Quraisy untuk kembali ke jalan Allah. Ibu diutus oleh Allah cuma buat satu orang, yaitu suamimu itu. Jangan menyerah, ajak dia kembali ke jalan Allah. Ya Allah, kau titip suami yang kayak gini sama aku, namun aku gak menyerah ya Allah. Aku akan bawa dia kembali ke jalanmu. Bantulah aku ya Allah. Doain. Tadi yang saya bilang tuh, minuman bikinin dari situ, tiup minumannya. Ibu baca ratib Al-Attas atau baca ratib Al-Haddad. Ibu baca itu penuh dengan zikir-zikir. Ibu baca itu zikir pagi, zikir sore. Tiupkan air dia dalam minuman yang bekas suamimu. Ibu doa kepada Allah, menangis terseduh-seduh. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk membawa kembali suamiku ke jalan Allah, agar dia yang dari mabuk menjadi tobat, agar dia yang menjadi ingkar menjadi sholat. Terus begitu Bu. Tapi kalau sampai dicekek dibanting sampai bonyok-bonyok, ibu bilang sama dia, cukup sampai di sini. Karena Allah berfirman, laki-laki yang baik akan berjodoh dengan wanita yang baik. Laki-laki yang buruk akan berjodoh dengan wanita yang buruk. Jadi Mas, kalau di antara kita nggak cocok, kita bercerai, pastikan bukan saya yang buruk. Ya Bu ya, setelah usaha maksimum baru gitu ya Bu ya. Sip. Sama-sama. Jangan nyerah, itu tantangan dari Allah. Terima tugas itu. Terima kan Ibu dulu, terima. Suamimu bilang saya terima nikahnya dan kawinnya, Ibu terima ya. Jangan nyerah, berjuang. Dua naon ya? Baik, yang kedua, rumah yang kriteria tidak dimasukkan oleh malaikat selain Allah. Oh iya, baik, penting. Jadi saya kasih tips dulu. Jam 5 sore deh maksimum deh toleransinya. Bu. Jam 5 sore deh maksimum toleransinya. Setelah jam 5 sore jangan ada sampah di rumah. Bisa nggak begitu? Bisa ya. Tapi suami saya suka ngemil. Saya mesti bikinin lagi makanan atau irisan buah. Lebih baik buahnya diiris, dipotong-potong jam 3 sore, jam 4 sore masukin ke kulkas. Agar sampahnya sebelum jam 5 udah bersih di rumah. Nggak ada sampah lagi. Ya, mau bikin nasi goreng, kebiasaan suami, udah bikin aja semua, bumbu-bumbunya udah jadi, taruh di kulkas, tinggal angetin, tumis wangi, langsung, begitu ya. Tapi pakai telur Ustadz, iya, pakai telur, kulit telurnya dikumpulin, jangan dibuang, katanya bisa diolah karena paling tinggi itunya, paling tinggi apa? Kalsiumnya, ya. Atau kalau mau dibuang juga, habis pecahin telur, buru-buru masukin kantong plastik, buru-buru dibuang, jangan sampai lebih daripada beberapa menit saja di rumah. Bisa begitu Bu? Itu nomor satu. Itu akan mendatangkan rezeki. Ya, bersih dari ujung ke depan sampai ujung belakang. Pak, tolong dengarkan Pak. Kalau istrimu itu ngepel, nyuci, nyerika, nyapu, jangan-jangan itu pembuka pintu rezeki ke rumahmu. Hargai dia. Jangan bilang, alah kamu cuma nyuci doang, cuma nyapu ngepel doang, saya ini cari uang. Uangmu datang tuh karena rumahmu bersih. Uangmu rezeki itu masuk gara-gara itu.
Bersihkan rumah sebersih-bersihnya. Yang kedua, mana tadi? Yang bertanya? Ini yang kedua. Ya, jadi yang kedua setelah rumah itu bersih, wangi. Dan yang ketiga, penuh dengan tilawah Al-Quran. Saya lupa bilangin. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, kata Rasulullah. Nawiru, terangin. Dan tidaklah orang yang mengaji kecuali malaikat akan turun menghampiri. Tidaklah orang yang mengaji maka syaitan jin akan pergi. Tiap hari mesti ada tilawah di rumah. Bahkan kalau ibu punya sound system yang bagus, ada di ujung speaker, ngaji aja 24 jam di situ. Terus saja. Kalau ada tamu mau ngobrol, baru matiin, baru ngobrol. Kenapa? Selama ada ngaji jangan ngobrol. Jangan ngobrol diputer, suara ngaji diputer, jangan. Ya, itu di Hotel Cinnamon, promosi. Halo, menginaplah di Hotel Cinnamon. Dari mulai masuk resepsionis, itu suara ngaji terus. Di setiap lantai, suara ngaji. Di setiap kamar, suara orang ngaji. Di lift, suara orang ngaji. Kalau anak muda datang ke situ bukan sama istrinya, bagaimana? Nggak bakal diterima karena masuk ke sana harus pakai surat nikah, gitu. Ya, ada kiblat. Begitu masuk di tempat tidur ada apa? Ada sejadah, ada mukena, ada sarung, ada Al-Quran. 4 tempat indah banget begitu kan? Luar biasa. Makanya tiap weekend penuh. Nah kalau mau nginep coba-coba Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dah. Jumat, Sabtu, Ahad penuh lagi semua, ya. Tuh Hotel Cinnamon, promosi nih, promosi. Dia dapat gratisan. Ya, dan yang keempat, jangan ada berdebat di rumah, Bu. Jangan, ya Allah. Udah bersih, udah wangi, udah suara Quran, dan tambah piring terbang. Ya, bagaimana bisa? Ya, suasananya nggak boleh. Jangan ada perdebatan, jangan ada pertengkaran. Ibu cuma bisa bilang oke. Suami ngomong oke, dah gitu aja. Ya kita tes ya Bu ya, latihan ya. Oh, betul ya. Oke. Nggak boleh yang lain. Bu, nanti kita betul ya. Dah gitu aja. Itu mengundang rahmat, mengundang ampunan Allah, mengundang rezeki Allah. Ya. Bapak juga Pak, kalau istri bilang apapun, Bapak bilang boleh. Mas, ya. Boleh, bilang gitu Pak. Boleh. Pokoknya bilang apa, boleh. Nggak ada perdebatan. Ibu ya, insya Allah akur, tenang, kompak, damai. Terakhir udah mau usang. Kenapa kalau suami yang salah dia gampang aja minta maaf, giliran kita salah diinget terus? Kesalahan itu udah terjadi tahun 1908. Begitu ribut, kamu tuh dulu begini, masih terus suami begitu. Ya, itulah suami zaman Budi Utomo. Zaman suami tahun Sumpah Pemuda tuh kayak begitu. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkan yang paling jitu, zikir pagi dan sore bersama. Iya, percayalah Bu, zikir pagi sore bersama. Iya, dia suruh pimpin zikir, Mas pimpin dong gitu loh. Jadi zikir pagi bareng-bareng tuh terus sampai selesai, sampai syuruk. Zikir sore juga begitu, maghrib sampai isya, suruh dia begitu terus pimpin terus sampai isya. Ya, zikir pagi, zikir sore barengan. Niscaya insya Allah dalamnya ada doa-doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan makhluk-makhluk, ya, kejahatan makhluk-makhluk yang suka mengisi hati. Baca qul a'udzu birabbin nas 3 kali, qul bil falaq 3 kali, qul huwallahu 3 kali, tiupkan dan buang ke dalam kepala dan hati supaya berniat Allah hapuskan semua begitu. Dan praktekkan quantum touch, QT, huruf Q dan T, praktekkan itu. Apa itu QT? Lama jawabannya. Ibu buka sajalah QT, quantum touch.
QT. Quantum touch itu sedang dikembangkan di Amerika. Di Universitas di Chicago di Amerika ada rumah sakit. Rumah sakit itu tanpa ada obat, tanpa ada laser, tanpa ada apapun, cuman pakai QT. QT itu quantum touch. Quantum touch itu dengan sentuhan. Bagi kita nggak usah nengok-nengok itu. Rasulullah SAW bersabda, kalau sakit dalam perut, ya ada kailah batin, kata Nabi, taruh tanganmu di tempat perut. Itu tuh aneh. Ya Allah, ini seharusnya saya ngajarin QT baru hadis. Jadi ibu semakin, ya Allah, makin dahsyat cintanya sama Nabi. QT itu model pengobatan. Model pengobatan QT dengan sentuhan dan mengalirkan energi dari tangan. Itu Nabi yang ngajarin. Ketika Sayyidina Ali matanya bengkak, Nabi yang ngajarin pakai touch-nya Nabi. Ketika sahabat Nabi bilang perutnya lagi sakit nggak kuat, Nabi pakai quantum touch, Nabi sentuh dan Nabi suruh dia sentuh, ya daka, taruh tanganmu ilabat, taruh dalam perut, taruh kata Nabi, dan bacakan, ya Allah anta syafi, hizil bas, la shifaun illa shifauka, shifau la yughadiru saqama. Ayat kursi tergantung kekuatan doa, keketagarupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah di masjid yang agung dan mulia ini, ibunda saya sakit kencing batu. Sakit kencing batu, ya, ini ilmu daripada ibunda saya. Ibunda saya ketika diperiksa ternyata ginjalnya ada batu. Waktu mau dioperasi nggak bisa karena jantungnya tinggal 18%. Dokter nggak berani mengoperasi ginjalnya ibu saya dan mengandung batu. Dalam perjalanan pulang, ibu saya udah nggak usah dioperasi, kata ibu saya. Kenapa Umi? Udah nggak usah dioperasi, Umi mau pulang. Ya udah pulang Mi, pulang Mi. Begitu pulang di mobil dia baru bilang, dokter nggak ngerti. Loh Umi gimana sih? Dokter nggak ngerti. Umi saya cuma lulusan sanawiyah, ya di Tenabang. Emang asli orang Betawi Tenabang. Umi dokter nggak ngerti. Kenapa? Kal, kata Umi saya nih, gunung aja pecah. Gunung aja sama Al-Quran pecah. Apa Mi maksudnya? Umi saya tinggal baca, lau anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya Al-Quran di atas gunung, maka gunungnya akan pecah berhamburan. Umi saya cuma baca lau anzalna dengan menempelkan di ginjalnya. Alhamdulillah atas izin Allah, cuma pakai minyak tahun, nggak pakai operasi, keluar tuh batu ginjal pecah. Ya Bu, ini hadis Nabi, suruh taruh di tempat yang sakit. Kalau memori yang gawat, yang rusak dan hati, yang selalu ingat kejelekan-kejelekan laki, kejelekan-kejelekan suami, zikir bareng dan pegang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duduk aja duduk. Duduk, pegang. Kalau di kepalanya yang bermasalah, pakai quantum touch. Kalau punya anak 2 dan 3, kepalanya bapaknya pusing, ya. Bu, ini ilmiah ya. Jangan dibilang saya dukun ya. Jangan bilang saya pesulap hijau ya. Jangan saya dibilang siapa lagi, wah siapa tuh dukun tuh. Nauzubillah ya. Ini ilmiah, ini hadis Nabi. Ibu nggak percaya, buka quantum touch ya. Pak Reza, pemimpinnya di seluruh Indonesia namanya Pak Reza. Bu Popi, kapan-kapan kita undang Pak Reza ya. Dia master daripada quantum touch ya. Dia punya license dari Amerika ya. Ini suaminya, ini istri suaminya, ini suami, ini istrinya, anak-anaknya semua dipegang kepalanya rame-rame, rame-rame dipegang terus sampai dia kepalanya berasa hangat. Bacakan ayat kursi, apapun yang Anda bisa, apapun. Anta syafila syifani, betul. Bu, kalau ibu, bu, nyender punten, nyender aja. Kalau ibu dadanya hatinya bermasalah, suruh suami pegang dadanya ke dalam. Sebentar aja pasti akur itu. Hush. Astagfirullahaladzim. Bu Wapi, saya bisa pulang hari ini nggak ya? Allahu Akbar. Mudah-mudahan begitu Ustaz. Mudah-mudahan apa yang terjawab, mudah-mudahan ya. Kita ketemu lagi bulan depan insya Allah.